Dari tahun 1939 sampai 2019, tahun dengan angka akhir 9, mempunyai reputasi untuk memberikan film-film yang mengagumkan. Gak terkecuali di tahun 2019. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film terbaik di tahun 2019 sampai detik ini. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat film-film yang dirilis hingga pertengahan tahun 2019 yang pastinya melekat di ingatan kita. Nomor 10, Apollo 11. 10, 9, ignition sequence starts. Gak mudah untuk bisa membawa penonton ke masa lalu, namun itulah yang dicapai oleh sutradara Todd Douglas Miller pada film dokumenter Apollo 11. Sebuah misi eksplorasi menawan di tahun 1969 yang berhasil mengantarkan manusia ke bulan. Karena penerbangan luar angkasa ini terjadi 50 tahun yang lalu, tentu gak banyak yang dapat disampaikan. Dengan footage yang ditemukan dan dikembalikan secara indah oleh tim Miller, kejadian bersejarah ini diberikan sebuah perspektif yang baru. Ya, meski terlalu cepat untuk mengatakan bahwa film ini akan memenangkan Oscar dalam kategori Best Documenter, Apollo 11 gak akan dilupakan begitu saja karena mengedit ratusan jam dari footage video menjadi 93 menit yang solid. Dan pastikan kamu menonton ini di IMAX. Nomor 9, The Souvenir. I've got nowhere left to go. Cara pendekatan dari film drama Inggris ini mungkin gak memikat sebagian orang. Namun setelah kamu mengupas berbagai lapisan dari film ini, kamu akan menemukan cerita yang berkaitan dengan masa menuju kedewasaan dan tentunya akan relatable dengan siapapun yang pernah berada dalam hubungan gak sehat. Berperan berlawanan dengan ibunya, Tilda Swinton, Anna Swinton-Brain memberikan performa yang memukau sebagai Julie. I feel as though I want to not live my whole life in this very privileged part of the world I come from. I want to be really aware about what's going on around me. Seorang murid perfilman muda, Julie terhubung dalam percintaan dengan Anthony yang misterius, dimainkan oleh Tom Burke. Meski Anthony terlihat memikat, ternyata dia adalah seorang pecandu dan pembohong. Namun, Julie membohongi dirinya sendiri karena dia terus membuat alasan untuk kelakuan Anthony. Narasi semi-autobiografikal milik sang penulis sekaligus sutradara, Joanna Hawke, nggak selalu mudah untuk ditonton. Tapi wawasan tentang sifat manusia dari film ini merupakan sebuah souvenir tersendiri. She looks sad. I think she looks determined and very much in love. Nomor 8, High Life. Tentunya Robert Pattinson telah berubah jauh sejak menjadi Edward Cullen. Dalam High Life, Pattinson berperan sebagai Monty, seorang kriminal yang menjalani hukuman mati di sebuah pesawat luar angkasa di mana nasib para tahanan berada di tangan Dr. Deeps yang dimainkan oleh Juliette Binoche. High Life memiliki keindahan visual dari film blockbuster sci-fi seperti Interstellar dan tema kemanusiaan dari film sci-fi seperti Solaris. Ini merupakan film thriller psikologis dan erotis dengan latar belakang di luar angkasa. There is nothing to fear. Everything's gonna be fine. Film ini juga memiliki semangat dari Stanley Kubrick dengan alur seperti 2001: A Space Odyssey bertemu The Shining, dan dipimpin oleh sutradara sekaligus co-writer Claire Denis yang menyeimbangkan tema isolasi dan penebusan. This mission can't turn our shame into some type of glory. I can't do this flying around no more. Nomor 7, Shazam. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say okay! Meskipun skalanya nggak sebesar Wonder Woman ataupun Aquaman, Shazam memberikan apa yang kita inginkan dari DCEU yang sekarang sudah resmi dibersihkan dari akar kasar yang nggak perlu. Film ini lucu, berwarna, dan sangat menghibur, tapi nggak terasa seperti Marvel wannabe. Kalau ada dua film superhero yang mirip dengan Shazam, film tersebut adalah Superman original milik Richard Donner dan sequelnya di tahun 1980. Berbicara tentang 80-an, sedikit isyarat yang melukiskan dekade tersebut adalah film-film blockbuster seperti The Goonies, Gremlins, dan tentu saja Big. What are your superpowers? Superpowers, dude, I don't even know how to pee in this thing. Sebagian besar kesuksesan film tersebut dapat kita hubungkan dengan Zachary Levi yang secara meyakinkan memerankan seorang bocah yang terperangkap dalam tubuh manusia super, serta Angel yang menggambarkan potret otentik dari anak kecil yang melawan ketertinggalan.
Nomor 6, Rocketman. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes and I just had to get it out. Dari Bohemian Rhapsody ke Rocketman, sutradara Dexter Fletcher memiliki campur tangan dalam 2 film biopic musikal yang paling berpengaruh dalam 1 dekade terakhir. Rami Malek memenangkan Best Actor Academy Award untuk perannya sebagai Freddie Mercury. Tentu saja nggak heran kalau Taron Egerton berada di posisi yang sama karena perannya yang memukau sebagai Elton John. Egerton berhasil memukau silver screen sebagai penyanyi Inggris yang berkarisma dan membawa penonton dalam perjalanan menyusuri Yellow Brick Road. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. Film ini bercerita tentang sejarah masa kecil John yang diabaikan menuju ke kejayaannya serta pertarungannya melawan obat-obatan, semuanya disatukan dengan pilihan lagu yang sempurna. Hasilnya bukan hanya musik jukebox yang menggairahkan, tapi juga tampilan yang menarik di balik kacamata berbentuk hati ini. Nomor 5, How to Train Your Dragon: The Hidden World. I don't see a way of staying here any longer. 2019 menjadi tahun yang dikenang untuk sequel dari animasi The Lego Movie 2, merupakan lanjutan yang menggembirakan dari pendahulunya di tahun 2014, dan The Hidden World menutup kisah yang penuh suka duka dalam seri How to Train Your Dragon. Kisah Hiccup dan Toothless mungkin menjadi franchise animasi yang paling mendekati dalam usaha untuk meniru keajaiban dari trilogi Lord of the Ring milik Peter Jackson. Setiap chapternya menaikkan standar, memperluas kisah, dan membawa aksi ke tingkatan yang baru. Yang paling penting, serial ini nggak pernah berhenti mengembangkan karakternya. It really does exist. Hiccup merupakan salah satu dari sedikit protagonis animasi yang bisa kita lihat perkembangannya dari remaja menuju kedewasaan dalam beberapa film dan acara yang berpuncak pada penampilan yang memuaskan. What are you gonna do about it? Probably something stupid. Nomor 4, Booksmart. What took them 4 years, we are doing it 1 night! Ini merupakan film terlucu sejauh ini dan mungkin juga yang paling bijaksana. Terjunnya Olivia Wilde ke dalam pembuatan film ini dibawakan oleh dinamika yang mempesona antara Benny Feldstein dan Kathleen Dever. Kedua aktris tersebut kabarnya memiliki koneksi yang instan saat bertemu, dan gak lama setelah itu mereka memutuskan untuk pindah bersama. Ikatan nyata mereka diterjemahkan dengan begitu indah ke dalam layar pada film komedi ABG yang lucu dan jujur ini. No, not acceptable. This is not okay. Who allowed you to be this beautiful? Seperti American Graffiti dan Superbad, cerita ini berlangsung kira-kira selama 1 hari ketika para karakter mencoba menebus waktu yang hilang serta berusaha memahami masa depan. Billy Lord, Skylar Gisondo, dan Jason Sudeikis merupakan para pemeran pendukung yang berhasil membuat kita terus tertawa terbahak-bahak, sementara pemeran utamanya terus membuat hati kita berdetak. Tonight is your night. Nomor 3, John Wick Chapter 3, Parabellum. Tell me what you want. Passage. Kita telah melihat bagaimana John Wick berhasil mengatasi rintangan yang mustahil sebelumnya, namun Parabellum memasukkan seluruh pembunuh bayaran di dunia untuk membunuhnya. Hampir di setiap sudut, seseorang akan melempar pukulan, menembakkan peluru, ataupun melempar pisau kepada Mr. Wick. Meskipun John merupakan orang yang harus diperhitungkan, di chapter ketiga ini dia didorong sampai ke batas yang gak pernah ada sebelumnya. Untungnya, dia menerima sedikit bantuan dari Halle Berry dan tentu saja anjingnya. Nice suit. Good to see you too. Sutradara Chad Stahelski meningkatkan aksi namun menjaganya tetap membumi, juga menggali dunia pembunuh lebih dalam lagi. We're not going in like the old days. Nomor 2, Us. We made it! Seperti yang dilakukannya di Get Out, Jordan Peele memadukan unsur-unsur horor dan humor dalam Us, meski film ini lebih condong ke sisi horor daripada humornya. Walau begitu, Us sama uniknya dengan debut sutradara Peele. Sekali lagi, dia membuktikan dirinya adalah seorang visioner yang suaranya nggak bisa ditiru. Seperti pada episode klasik Twilight Zone, film ini mengambil premis yang fantastis dan membawanya ke dunia nyata dengan komentar sosial yang tajam. There's a family in our driveway. Setiap aktor berperan dengan performa yang luar biasa. Meskipun MVP-nya sudah jelas, Lupita Nyong'o yang mengaburkan batas antara empati dan kejahatan sejati. Bisa dibilang, ini adalah salah satu film yang seenggaknya harus kamu tonton 2 kali untuk mengapresiasi temanya yang dalam, penggambaran simbolisme yang cerdas, dan tentu saja twist yang mengejutkan. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. I don't understand why she didn't tell me.
I don't know. Maybe she didn't like you. One day I will swallow up the world. Because life just goes by in a flash. Like that. I know. You tell me the same thing every 10 years. What are your names again? My name. It doesn't matter what your names are. You walk around here interrupting the rock you like you haven't seen the sun in 20 years. Nomor 1, Avengers Endgame. God, seems like 1,000 years ago. Antara Captain Marvel dan tentu saja Endgame, 2019 membuktikan bahwa Marvel nggak pernah lelah. Setelah 21 film dan 11 tahun, Endgame memberikan semua yang kita harapkan. Setiap karakter diberikan haknya, setiap resiko yang diambil oleh para sutradara terbayarkan, dan setiap cerita pada Infinity Saga dijelaskan secara ajaib. Film ini akan membuat kamu menangis dan tertawa di saat yang bersamaan, dan membuatmu ingin menontonnya lagi dan lagi. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Menurut kami, MCU nggak akan pernah melampaui pencapaian sinematik ini. Tetapi, bukankah banyak dari kita yang berpikiran sama tentang original Avengers? Apapun itu, sebuah standar baru telah lahir untuk set superhero crossovers juga modern Hollywood epics. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.